Pemirsa dan juga Ustadz Zastro, Ibu Mne ini dia punya masalah dengan hidupnya yang sampai sekarang belum bikin dirinya tenang. Nah, untuk bisa tahu apa aja masalahnya, Ibu boleh cerita sekarang. Silakan. Saya datang ke sini untuk mau bertobat sebenarnya, Mas Farid. Saya banyak melakukan hal-hal buruk dan dosa ya. Saya dulu pernah melakukan perbuatan yang tidak baik. Saya terlalu senang dengan kehidupan bebas, sehingga saya hamil. Mohon maaf saya potong, hamilnya maksudnya dari pergaulan bebas itu? Iya, Mas Farid. Jadi saya hamil di luar nikah, terus saya diusir sama ibu saya sama mama saya dari rumah. Mai, kamu kenapa, Mai? Aku hamil. Mai? Iya, Bu. Kamu kenapa, Mai? Kamu macet begitu? Bu. Itu apa? Aku hamil, Bu. Hah? Kamu hamil? Ya Allah, Mai. Apa-apaan ini kamu, hah? Hamil sama siapa? Maafin aku, Bu. Nggak ada ngomong. Ngaku, hamil sama siapa? Ada apa, Bu? Ribut-ribut? Ini, Pak. Mimi hamil. Benar kamu hamil? Maafin aku. Sama siapa kamu hamil? Maafin aku. Kamu dari kecil sudah dibesarkan. Ternyata bikin malu orang tua. Dasar anak gak tahu diri. Maafin aku, Bang. Kamu pergi dari sini. Jangan usir aku, mau kamu dari Bang. Ibu kecewa sama kamu. Ibu gak mau nolong kamu. Aku gak mau diusir, Pak. Maafin aku, Bang. Kamu sudah bikin malu orang tua. Pergi. Terus ya saya pindah-pindah sana sini di tempat teman gitu, numpang di rumah teman gitu. Dalam kondisi sedang kondisi hamil. Ya. Pak Ustadz, ini gimana Pak Ustadz? Mohon maaf saya nanya, mungkin ibunya marah sama Ibu Mne ini. Ya. Dia sampai mengusir, tapi kondisi lagi hamil nih Pak Ustadz. Ya, ini memang dilema ya Mas Ya. Farid. Memang persoalan hamil di luar nikah ini masih menjadi sesuatu yang tabu, baik secara sosial maupun secara agama. Ya. Nah, ini mungkin saking nggak kuat menahan aib, nggak kuat menahan malu karena tekanan-tekanan sosial. Sehingga orang tuanya Ibu Mei ini sampai mengusir. Meskipun sebetulnya ini tindakan yang tidak bijak juga. Ya. Karena ini sudah dalam keadaan susah, hamil, ya, yang butuh perhatian, butuh perlindungan, mestinya aja jalan lain. Tidak harus diusir, entah itu diusirkan ke keluarga lain atau dititipkan kemana yang bisa menjamin keselamatan ibu yang sudah mengandung maupun bayinya, meskipun ini bayi hasil hubungan yang tadi itu akibat salah pergaulan sehingga menyebabkan terjadinya dalam tanda petik orang selalu menyebutnya kecelakaan itu, gitu Mas Farid. Ibu setelah pergi dari rumah, ada keinginan untuk minta tanggung jawab nggak sama laki-laki itu? Karena dari tadi Ibu nggak menjelaskan akan mengejar tanggung jawab dari laki-laki itu. Iya Mas, aku udah datengin, aku udah datang menemui dia dan aku minta pertanggungjawabannya. Dia memang tidak mau bertanggung jawab, gitu. Dia tidak mau bertanggung jawab. Dan ya dia bilang ya itu urusan elu katanya, karena kan kita melakukannya suka sama suka katanya kayak gitu. Tapi kan ya gimana nih Pak Ustadz? Inilah kenapa agama sangat bersikap keras dan tegas kepada urusan zina ini. Karena memang dampaknya itu bukan sekedar di akhirat ya. Kalau sekedar di akhirat mungkin kita bisa tobat kepada Allah. Tapi ini dampak sosiologis, psikologis ini. Jadi agama secara tegas mengharamkan, melarang untuk berbuat zina ini karena dampak sosiologis dan psikologisnya ini sangat besar. Contohnya Bu Mei ini ya. Jadi begitu hamil, dia laki-lakinya nggak bertanggung jawab. Ini kan sudah jadi beban tersendiri, siksaan batin maupun lahir bagi si pelakunya, gitu. Kemudian hubungan dengan orang tua, dengan masyarakat menjadi renggang, menjadi aib. Ini kan luar biasa. Jadi makanya agama itu ketika
memberikan batasan, memberikan aturan, memberikan larangan. Sebetulnya di balik ini memang ada sesuatu yang kalau dilanggar memang konsekuensinya tidak hanya di akhirat, di dunia pun memang sudah sangat berat gitu loh. Jadi ketika ini sudah hamil, orang tua mengusir, kemudian yang menghamili tidak bertanggung jawab, ini kan sudah bertubi-tubi. Dan ini konsekuensi resiko dari berburu kesenangan yang tidak pada jalurnya itu. Nah, makanya karena konsekuensinya sedemikian berat, baik selama dia ada di dunia, apalagi di akhirat, maka Islam wanti-wanti, wala taqrabuz zina, jangan sampai kamu deket-deket aja nggak boleh, apalagi melakukannya. Jadi Bu Emma ini menjadi pelajaran yang sangat penting, bagaimana berburu kesenangan yang melampaui batas, melampaui ketentuan-ketentuan yang ada. Itu ujungnya adalah kesengsaraan dan penderitaan. Intinya dari larangan yang dikeluarkan itu, yang harus kita cermati adalah yang apa yang tersirat dari Betul. itu. Bukan pada hari itu juga dia dilarang, tapi justru jangka panjangnya ya. Iya, jadi kan kadang ada orang mikir, kok ini ribet banget sih, gitu kan kadang anak-anak muda. Kan kita gitu. mau seneng-seneng gitu kasarnya ya. Mau seneng-seneng, mau happy-happy gitu. Tapi agama sudah memperhitungkan. Tuhan ini sudah, kira-kira Tuhan sudah mengerti lah dampak dari negatifnya dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan di luar aturan-aturan syariat yang sudah disyariatkan oleh agama. Maka dengan wanti-wanti agama melarang. Mendekati aja tidak boleh. Jadi apalagi melakukan. Nah, jadi dari Ibu Emma ini kita mendapat pelajaran yang sangat berharga. Bagaimana konsekuensi dampak dari kita berburu kesenangan di luar ketentuan yang sudah ditetapkan syariat. Di balik kesenangan itu ternyata penuh dengan penderitaan. Nah, Ibu Mei, saya mau tanya lagi nih. Setelah laki-laki itu tidak mau bertanggung jawab, kemudian Ibu Mei ada usaha apa lagi nggak untuk bisa menjalani hidup? Ya, saat itu saya cuma hanya bisa melakukan pekerjaan sebagai pembantu, Mas. Saya bantu-bantu teman yang saya tinggalin rumahnya itu. Dalam keadaan hamil, gitu ya. Kadang juga saya juga mendapatkan perlakuan tidak baik gitu loh sama orang yang saya bantu dan majikan saya lah seperti itu. Ya jadinya karena saya sudah nggak tahan, saya udah nggak kuat jadi pembantu seperti itu dalam keadaan hamil. Saya cari pacar saya itu, saya kembali tinggal bersama-sama dia. Tinggal bersama? Iya. Dalam hubungan pernikahan atau memang cuma tinggal bersama aja? Tidak dalam pernikahan, hanya hidup bersama saja. Oh, saat ini gimana? Mereka tinggal serumah tapi tanpa status pernikahan. Nah, itulah. Ini kan istilahnya mau mencari perlindungan, mau mencari baik, tapi dengan cara yang tidak baik. Artinya kan Mbak Emma ini mau pacarnya dulu, yang waktu pacaran katanya setia, katanya cinta, katanya ini itu. Sudah dalam keadaan hamil, dia balik ke situ, hidup sama. Ini sudah 2 kali lagi, Mas. Ya, karena status yang tidak jelas ini menyebabkan rentan terjadinya penyelewengan lagi, gitu. Sehingga ya saya nggak tahu apa yang terjadi ketika hidup bersama tanpa nikah itu, apakah bahagia, apa justru sebaliknya, bagaimana Ibu ketika ya itu Pak Ustadz, aku menderita pada saat tinggal bersama-sama dia. Menderitanya karena apa? Kan sudah ketemu dengan orang yang dicintainya. Iya, tapi aku disiksa gitu loh. Aku dijadikan budak sama dia di rumah. Aku juga disuruh cari uang gitu ya, cari uang sendiri dalam keadaan hamil. Aku disuruh ya mau nggak mau gitu ya, namanya aku pikir siapa lagi gitu loh yang sayang sama aku gitu kan. Siapa yang peduli sama aku dengan perut yang makin membesar gitu kan. Jadinya ya mau nggak mau ya aku harus nurut, kalau nggak nurut ya aku digebukin. Mau kemana kamu, Mas? Serah gue mau kemana, kenapa lo yang ngatur-ngatur gue? Ya, aku di sini nggak enak sendirian. Terus yang suruh lo tidur di sini siapa? Kalau misalkan lo nggak senang di sini, lo bisa pergi dari sini. Aku nggak mau ngomong gitu sih. Aku kan di sini semua karena kamu, Mas. Lo jangan nyalain gue ya. Kalau misalkan lo nggak senang di sini, lo bisa pergi. Semua ikut karena kamu, Mas. Aku di sini, Mas. Aku hamil karena semua ikut kamu, Mas. Masih berani ngomong kamu? Hah? Daripada kamu diem di sini nih. Cuci baju kotor, beresin kamarnya.